bapak jamaah Masjid Al-Ghufran, sholimin dan sholimat, semoga kita selalu dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa hari ini sudah hari yang ke-29 dari perjalanan Ramadan yang kita ikuti dari tanggal 1. Alhamdulillah hari ini sudah tanggal 29. Kalau nanti sore maghrib kelihatan hilal, berarti hari ini hari terakhir. Malam tadi malam akhir Ramadan. Tapi kalau nanti maghrib tidak kelihatan hilal, malam terakhirnya malam nanti. Kita berharap yang mana Bapak Ibu? Besok. Kalau melihat kuenya besok. Nampaknya ibu-ibu daripada siap kuenya. Tapi bagi yang tadi malam belum maksimal, harapannya nanti malam satu lagi. Karena apa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, aqaqallahu biqadri ma aqaqallahu fi syahri kulli." Apabila malam terakhir Ramadan, Allah itu akan membuat catatan, ibaratnya rapor gitu. Catatan resmi bahwa kita di setiap malam Ramadan itu Allah membuat catatan resmi berapa orang yang dilepaskan dari siksa api neraka. Jadi satu malam Ramadan kita bayangin saja, umpama Allah melepaskan orang dari neraka dicatat 1.000.000 umpamanya. Itu tiap malam dari malam 1 sampai malam terakhir. Tapi kalau malam terakhir yang ditulis oleh Allah dilepaskan dari neraka itu sejumlah 1 bulan itu kelipatannya. Jadi kalau setiap malamnya 1.000.000, berarti malam terakhirnya 30 juta. Berdasarkan hadis ini, para ulama yang ahli beramal sangat-sangat mengutamakan malam akhir Ramadan. Mereka mengatakan bahwa malam akhir Ramadan itu sebagai malam jawaiz, malam pembagian hadiah, malam kebahagiaan, malam keselamatan. Keutamaan yang ada dalam malam Lailatul Qadar pun ada pada malam akhir. Nah, jadi kalau seandainya nanti malam akhir Ramadan, kayak besar sekali suaranya. Kalau seandainya nanti malam yang terakhir, masih insya Allah ada kesempatan lagi. Tapi kalau seandainya tadi malam ini nanti sore kelihatan hilal, ya sudah.
kita terima. Semoga kita memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala min mutaqab minan nar, lepas dari neraka. Bisa mulia malam terakhir ini kenapa? Posisinya sama dengan Lailatul Qadar. Untuk menentukan akhir juga gak bisa kecuali orang Muhammadiyah. Karena lebarannya sudah pasti mereka kapan? Minggu. Saya sudah dapat itu video di mana di Facebook ya, bahwa orang Muhammadiyah sudah jelas akhir Ramadannya tanggal hari Minggu. Sedangkan kita yang mengikuti pemerintah masih belum tahu antara besok atau lusa. Jadi disinilah letak misterinya malam akhir Ramadan. Jadi belum bisa dipastikan. Kalau kepingin dapat malam akhir Ramadan, harus menghidupkan malam 29 dan malam 30. Malam 29 kita hidupkan. Oh, ternyata besok ke-30-nya lebaran, berarti ya kita sudah hidupkan akhir Ramadan. Yang bahaya kalau malam 29 kita lalui begitu saja, tiba-tiba malam 30-nya sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, qala Umar radhiyallahu anhu wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Umar, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 kondisi. Jadi ada, kata Sayyidina Umar, ada 6 perkara yang hebat yang Allah sembunyikan kepastiannya dalam 6 hal. Apa? Kata marriqo fi ta'atin minat ta'at. Allah itu menyembunyikan ridhonya pada satu ketaatan dari banyaknya macam ketaatan. Jadi kita sudah beramal banyak atau amal taat itu banyak, tetapi ketika kita melaksanakan satu ketaatan di mana kita dapat ridhonya itu belum tahu di taat yang mana. Oleh karena itu semua ketaatan tidak boleh diremehkan. Selagi bisa lakukan dengan sepenuh hati. Walaupun hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillah, mau tidur bismillah, bangun tidur alhamdulillah. Jadi hal-hal remeh ini yang menurut kita remeh, barangkali lah di situ letaknya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuannya apa? Liyajtahidan nasu fi jami'i ta'at, supaya kita bersungguh-sungguh melakukan semua taat
barangkali di situ bisa kita temui salah satunya. Makanya Ibu, kalau memang biasa sholat rawatib, kok tiba-tiba kita tidak rawatib, jangan beralasan sholat sunnah ini, jangan. Tapi carilah, kalau memang kita tidak melakukan, carilah alasan lain. Saya lagi belum mampu melaksanakannya. Jangan dianggap sunnah ini. Makanya besok Minggu sholat Id, sholat besok kan Lebaran, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri 2 rakaat. Setelah niat kita takbir, usolli sunnatan li'idil fitri. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sunnah makmum karena Allah Ta'ala. Sebelum baca Fatihah, setelah baca Iftitah. Biasanya baca Iftitah tidak. Ini juga sering diremehkan. Iftitah nggak usah dibaca sunnahnya. Kadang-kadang penentu khusyuk padahal ada di doa Iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Atau barangkali baca tapi kenceng, nggak tahu artinya. Aku sholat niat sedang menghadap pencipta langit bumi. Itu kalau disadar-sadarkan kan bisa menggeletek, ibaratnya itu sebenarnya. Karena yang kita hadapi ini bukan hanya sekelas RT, tapi sekelas raja langit dan bumi. Nah, inilah contoh. Kemudian setelah iftitah sholat ini langsung takbir 7 kali. Dan di antara takbir sunnah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya pernah dengar tidak usah dibaca subhanallah walhamdulillah, sunnahnya. Ini jangan sampai. Jangan karena sunnah padahal ini barangkali satu ketaatan, di situ adanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jangan suka meremehkan. Kalau seandainya kita nggak bisa baca iftitah, jangan karena sunnahnya. Ini sholat lagi mau cepat itu saja. Jangan karena sunnahnya. Jadi yang pertama apa Bu? Allah sembunyikan ridho pada satu ketaatan dari banyaknya ketaatan. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan murkanya pada satu maksiat dari banyaknya maksiat. Makanya kalau kita mau maksiat, hati-hati. Jangan-jangan satu maksiat yang mau kita lakukan ini, di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diremehkan. Sebenarnya nggak ada maksiat remeh sebenarnya. Kenapa? Yang kita durhakai ini Allah. Mau besar mau kecil sebenarnya sama. Itu yang kedua. Atau jangan-jangan gara-gara kita melakukan maksiat yang kecil, kita terseret untuk melakukan maksiat yang besar.
besar. Naudzubillah. Atau jangan-jangan kita melakukan maksiat kecil, tiba-tiba belum taubat malah apa? Mati untuk kayaknya ya gitu. Nggak ada kesempatan lagi. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Jadi para ulama sebenarnya sih Ibu, Ramadan itu seluruhnya besar. Ramadan ini seluruhnya rahmat untuk kita umat Nabi Muhammad. Tetapi dari satu bulan itu ada yang lebih hebat lagi, 4 malam. Berapa Bu? 4 malam. Dari Ramadan yang sebulan ada 4 malam yang paling luar biasa. 1, malam pertama. Malam pertama ibaratnya kan untuk membedakan antara orang yang peduli dan tidak. Kalau orang yang memang punya perhatian, begitu tahu malam Ramadan mau datang, malam pertama dia sudah mempersiapkan diri. Makanya malam pertama namanya ini Lailatul Nazrah, malam perhatian, malam kepedulian. Bagi orang yang peduli dengan malam pertama Ramadan, Allah juga akan melihat dia dengan pandangan kasih sayang. Siapa yang mendapatkan pandangan kasih sayang akan mendapatkan surga. Jadi ini sih sudah lewat. Jadi yang paling luar biasa malam pertama. Yang kedua, malam 17, yaitu malam terjadinya perang Badar Kubro. Jadi malam Ramadan yang kedua yang terluar biasa itu apa? Malam 17 terjadinya perang Badar pada masa Nabi. Ini memang sejarah Badar itu kaum muslimin benar-benar dipuji kesungguhannya oleh Allah. Sedang puasa Ramadan, kondisinya paceklik, tiba-tiba disuruh perang padahal gak ada persiapan. Tujuannya pertama perang Badar itu sebenarnya bukan perang. Nabi cuma mau menghadang kafilah dagang orang Quraisy yang pulang dari Suriah. Karena kondisi pada saat itu kondisi paceklik, orang Islam tidak punya apa-apa karena memang hartanya ditinggal di Mekah semua dulu ketika hijrah. Mereka datang ke Madinah hanya bawa badan saja, makanya mereka mau mengambil milik mereka itu dari kafilah dagang. Sebenarnya itu keluar Nabi dari Madinah mau menghadang itu, rupanya dari Mekah orang musyrik sudah mau nyerang ke Madinah. Allah suruh jangan hadang kafilah dagang, langsung hadapi pasukan kafir Quraisy 1000 lawan 300. Pedangnya cuma 8. Baju besinya cuma 4, kudanya cuma 6. Ini mau perang apa mau setor nyawa?
Makanya ketika Nabi mengajak sahabat untuk itu, kayak berkecil hati sahabat. Tapi karena kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak ikut, saya akan pergi sendiri. Apa kata sahabat? Woi, jangan, kami akan di depanmu ya Rasulullah, berangkat. Cuma sebagai pembuktian iman saja. Setelah sampai medan perang, yang perang bukan hanya orang Islam, tetapi yang perang sebenarnya malaikat. Itu cuma sebagai ujian iman. Nah, jadi yang kedua itu malam 17. Yang ketiga Lailatul Qadar. Tadi lalu malam yang keempat akhir Ramadan. Jadi bagi siapa yang malam pertama Ramadan kurang peduli, moga-moga nih masih ada kesempatan untuk memperdulikan malam innamal a'malu bil khawatim. Dinilai amal bagus hendaknya tuh akhirnya nanti seperti apa? Apakah kita sudah terlenakan dengan rencana mudik, atau sudah terlenakan dengan buat bolu? Nah, ini kerjanya ibu-ibu. Yang keberapa lagi tadi? Yang keempat. Wa katama awliya'ahu fima bainan nas, menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara manusia yang ada semua. Jadi dari sekian banyak manusia pasti ada yang jadi kekasih Allah. Tujuannya apa? Kadang-kadang orang yang dikasihi Allah tidak terkenal, tidak pakai seragam, datang hadir acara tidak dianggap, tidak disebut nama, enggak hadir tidak dicari orang. Itu bahasa mana tuh? Yang besar, gitu ya. Kalau orang besar kan disebut nama. Tapi jangan-jangan orang yang biasa-biasa itu kekasih Allah. Jangan sampai kita hinakan dia. Na'udzubillah. Jangan sampai kita sakiti dia, apalagi menghinakannya. Maka dari itu, ini kata Sayyidina Umar apa? Menyembunyikan kekasihnya di antara sekian banyak manusia. Kemudian yang kelima, wa katamal mauta fil umur. Allah menyembunyikan mati dalam umur. Kepastian mati belum tahu. Yang jelas entah kapan, nampaknya sehat tapi tiba-tiba jatuh mati, kita tidak tahu. Tujuannya apa disembunyikan? Supaya sepanjang umur kita tetap ingat bahwa kita hidup pasti akan mati. Yang keenam, yang terakhir, karena 15 sudah lewat. Wa katamas sholatal wusta fis sholawat. Allah menyembunyikan sholat wusta di sholat yang 5 waktu. Jadi begini Ibu, ada dalam Al-Quran, hafizu ala sholawat, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah dalam Al-Quran, jagalah sholat, terlebih sholat wusta. Jadi sholat wusta ini sholat mana? Sholat subuh kah? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib atau isya? Ini disembunyikan
pastikan kepastiannya supaya sholat 5 waktu semuanya kita jaga. Sekalipun ada ulama yang mengatakan dalam tafsir ayat itu katanya sholat wusta itu asar. Apa? Sholat asar. Ada yang bilang sholat subuh. Ada yang bilang juga zuhur. Karena apa? Orang lagi pada sibuk kerja, makan siang katanya. Ini paling berat sholat zuhur nih, Pak. Makanya dia ya berbagai macam pandangan. Tapi yang jelas sholat wusta itu ada di antara sholat itu yang pahalanya sangat besar sekali dan merupakan waktu mustajab. Jadi dalam sholat wusta itu waktu mustajab. Dalam kitab Ihya dikatakan seandainya iblis pun berdoa, maksudnya seandainya orang kayak iblis pun berdoa akan diijabah. Itu mulianya sholat wusta waktunya, tapi tetap juga dirahasiakan. Jadi itulah Bapak Ibu kajian subuh kita pada pagi hari ini untuk alhamdulillah ya bahwa kita masih berada di Ramadan dan masih dalam kondisi puasa. Kita terima saja. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah catat nama kita termasuk orang yang min utaqo minan nar, orang yang sudah dilepaskan dari siksa api neraka. Kalau seandainya nanti malam berakhir Ramadan, kita mari isi dengan banyak ibadah, banyak doa, kebaikan, minimal sholat isya jamaah, subuh jamaah. Apalagi kalau ditambah raweh, itu berarti sudah lebih. Tapi yang kalau bisa yang kita banyak ibadah baca Quran, semoga kita mendapatkan hadiah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza